Perkenalkan, saya Samsul Bahri SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi bersama dengan Bapak Rian Dani Saputra SPD, selaku guru mata pelajaran di SMP Negeri 2 Bulukumba. Saat ini saya ditemani oleh beliau. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih Pak atas partisipasinya hari ini untuk mengikuti kegiatan percakapan pra-observasi. Namun sebelumnya saya sampaikan Pak bahwa sebelum saya melaksanakan kegiatan pengamatan atau observasi langsung di kelas atau kegiatan supervisi kelas, tentu didahului dengan kegiatan pra-observasi untuk mengetahui lebih jauh kesiapan Bapak untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya sampaikan, yang saya ajukan. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas ini? Oke, terima kasih Pak. Kebetulan untuk pembelajaran di kelas untuk kelas 9 sendiri itu ada beberapa tujuan pembelajaran Pak yang ingin saya capai dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang pertama itu ingin menganalisis ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga dan pasar. Di sini kami membahas tentang perdagangan internasional dan 14 subsektor industri kreatif, di mana anak-anak dilatih untuk mampu berwirausaha dan mampu bersaing di era globalisasi ini. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga perlu Pak, karena kita tahu bersama kalau kita berbicara perdagangan internasional ataupun pekerjaan selalu melibatkan bahkan antar negara. Misalnya ada beberapa orang yang pergi ke negara lain untuk melakukan misalnya pekerjaan menjadi tenaga kerja di negara tujuannya, misalnya Malaysia, Arab Saudi dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dari yang saya tangkap jawaban dari Bapak ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran Bapak nantinya. Begitu kan Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kira-kira Pak, dari tujuan pembelajaran ini dari area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran nanti ini seperti apa? Untuk area pengembangan sendiri Pak, itu kita berfokus pada 2. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Karena untuk tema di pembelajaran ini sebenarnya itu temanya ekonomi kreatif. Dari segi pengetahuan, peserta didik harus mampu mengetahui dasar-dasar ilmunya seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya, sehingga mereka bisa berkembang dari segi ekonomi. Kemudian dari segi keterampilan, peserta didik bukan hanya mampu mengetahui tapi mampu mempraktikkan di lapangan. Misalnya dia mampu membuat ekonomi kreatif yang mampu mempunyai nilai jual daya saing dengan produk-produk lain misalnya. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi aspek pengembangan yang hendak dicapai, area pengembangan yang dicapai itu Pak, ada 2 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Oke Pak, jadi kira-kira Pak, selanjutnya apakah Bapak sudah melakukan proses perencanaan pembelajaran? Alhamdulillah untuk proses perencanaan pembelajaran itu sudah dibuat beberapa RPP untuk beberapa pertemuan ke depannya. Jadi kira-kira dari perencanaan pembelajaran yang telah disusun Pak, apa langkah yang akan dilakukan, strategi pembelajaran apa, seperti apa yang akan dilakukan nantinya? Oke Pak. Untuk strategi pembelajaran sendiri, di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi ini berdasarkan profil belajarnya siswa, yakni gaya belajarnya, apakah dia kinestetik, apakah dia audio, ataukah dia visual, itu kita melihat dari situ. Terus anak-anak ini kemudian dikelompokkan berdasarkan minatnya, berdasarkan profil belajarnya, terus dibuatkan semacam kelompok supaya apa? Supaya untuk mempermudah siswa-siswa yang lainnya ketika ingin bekerja kelompok. Mungkin seperti itu Pak. Terus Pak, model dan metode yang akan digunakan Pak dalam kegiatan proses pembelajarannya seperti apa? Yang seperti saya bilang tadi, untuk model pembelajarannya sebenarnya di sini kita berbasis masalah.
atau problem based learning, di mana misalnya masalah yang diangkat mengenai perdagangan misalnya. Apa sih masalahnya sehingga perdagangan kita tidak bisa bersaing dengan negara lain? Nah, dari segi kualitasnya misalnya itu terus digali untuk peserta didik. Terus untuk metodenya, metode yang dilakukan itu kebanyakan kita berdiskusi kelompok yang satu yang lainnya, terus ada presentasi kelompok yang sudah menyelesaikan masalah yang dia temukan, itu kemudian mempresentasikannya di depan kelas, terus ditanggapi oleh kelompok lain. Baik Pak, terima kasih sudah menyampaikan strategi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Pak, kapan kira-kira ini dilaksanakan? Hari apa dijadwalkan Pak? Untuk jadwal pembelajaran sendiri untuk ini itu di kelas 9 Pak, di kelas 9. Di hari apa? Besok Pak, besok hari Rabu. Hari Rabu itu di kelas 92. Jamnya Pak, jam keberapa? Jam pertama dan kedua. Iya. Baik Pak, terima kasih. Jadi besok Pak sampai ketemu di pelaksanaan observasi kelas. Dari apa yang disampaikan Bapak mengenai tentang ada pengembangan strategi yang dipersiapkan, saya rasa sudah ada gambaran Pak terkait apa yang akan dilaksanakan nantinya. Setelah percakapan ini Pak, kira-kira apa yang didapatkan setelah melakukan kegiatan seperti ini Pak? Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebenarnya yang ingin dicapai adalah tujuannya bagaimana tujuan pembelajaran ini itu bisa terselesaikan. Siswa mampu mengetahui ilmunya dan mampu mempraktekannya di lapangan. Dari itu Pak, maksud saya setelah kita melaksanakan percakapan seperti ini, kira-kira apa yang didapatkan Bapak? Apakah sudah mendapatkan gambaran yang dilaksanakan? Oh iya Pak, sudah dapat. Oh, iya. Jadi sudah dipersiapkan sepenuhnya Pak ya? Iya betul. Oke Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya Pak Rian. Sampai Sama-sama, ketemu di pelaksanaan kegiatan supervisi kelas besok sesuai dengan jadwal yang Bapak pilih. Terus setelah selesai pelaksanaan observasi, maka kegiatan terakhirnya itu adalah pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Allah Akbar, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bapak minta satu orang memimpin doa di depan. Silahkan Amiruddin, depan. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah Andi Arut, Hadir Pak. Amiruddin, Hadir Pak. Muhammad Fatwa, Hadir Pak. Andika, Anjun, Hasdan, Hadir Pak. Aurel, Halo Pak. Aurel apa? Elmira, Hadir Pak. Ibnu. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, menganalisis ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Konsep ekonomi seperti apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi.
menganalisis pengaruh ketergantungan tata ruang terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Ya. Terus yang ketiga, menjelaskan strategi pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Ada yang bisa mengulang apa yang kita pelajari minggu lalu? Coba dulu. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ada lagi? Muhammad Fatwa, silakan. Ada perbedaan antara perdagangan internasional dan Oke, karena kelompoknya sudah terbentuk berdasarkan profilnya kalian, maka sekarang tugasnya kalian adalah menulis ataupun mengidentifikasi apa-apa saja bahan dan cara pembuatannya. Silakan ditulis di kertas lembar. Apa saja bahan-bahannya, berapa modalnya, berapa harga yang dijualkan, berapa target penghasilan yang diinginkan. Silakan ditulis di kertas lembar. Kalian harus tahu berapa modalnya, ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin Itulah tadi pemaparan teman-teman kalian terkait hasil karya yang telah mereka buat. Beri aplaus dulu buat kalian semua. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin mendengarkan dulu kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Bapak minta satu orang silakan angkat tangan. Oke, silakan dulu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aulia Ahmad. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada pagi hari ini tentang perdagangan ekonomi kreatif. Hari ini kita dapat melihat berbagai macam ekonomi kreatif yang mampu bersaing dengan penjual lainnya yang bisa mendapatkan keuntungan. Saya tepuk tangan dulu buat tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tengah. Oke. Jadi betul tadi yang dikatakan
bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai perdagangan dan ekonomi kreatif. Kita sudah lihat bersama bagaimana produk-produk dagangnya kalian yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Ada yang membuat roti bakar, roti goreng, ada yang membuat es jelly, ada yang membuat Oreo mini. Apa lagi kita tadi? Es kopi. Nah, ini semua masuk dalam kategori kreativitas. Ya. Sebenarnya masih banyak sekali opsi yang bisa kalian buat, tapi berdasarkan idenya, kreatifnya kalian, itulah yang kalian ingin buat. Itulah kreativitasnya kalian. Nah, harapannya ide-ide ini itu tidak serta-merta hanya ada di bangku sekolah, tapi ketika kalian keluar dewasa, ide itu kalian bisa kembangkan dan kalian bukan hanya berdagang di dalam negeri, tapi mampu berdagang sampai ke luar negeri. Ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Saat ini saya bersama dengan Bapak Rian dan Saputra SPD dan didampingi juga oleh Bapak Muhammad Fakti, Bapak Asriadi SPD MPD. Sebelumnya pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin di proses pembelajaran di kelas pada saat pelaksanaan coaching dan pelaksanaan kegiatan observasi di kelas. Selamat pagi Pak Rian. Bagaimana kabarnya Pak? Tadi kesini jam berapa datang ke sekolah? Datang ke sekolah itu Pak jam 7.30 pas. Kebetulan tadi cuaca kurang mendukung, sempat kehujanan mungkin Pak di jalan. Iya, dari tadi deh Pak ke sini. Oke, baik Pak. Pertama-tama Pak saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada pagi hari ini. Kebetulan pada saat ini saya minta waktu ini untuk berbincang-bincang kembali di kegiatan pasca observasi ini setelah melaksanakan kegiatan coaching kemarin. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kemarin di kelas? Untuk perasaan sih yang pertama kan ada perasaan juga karena suatu proses pembelajaran telah dilampaui sebelumnya. Nah, terus di satu sisi kita sudah memberikan edukasi dan pemahaman dan ilmu kepada peserta didik terkait materi yang ingin diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke, baik Pak. Tentunya Pak, seperti halnya karena ini setiap hari kita laksanakan proses pembelajaran merupakan tugas kita keseharian. Dan selanjutnya Pak, kira-kira dari proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, apa kira-kira yang sudah berjalan baik Pak? Kalau dari proses pembelajaran yang sudah baik itu sistematikanya ataupun urutannya itu saya rasa sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kedepannya membuat metode pembelajaran yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Apalagi kita lihat bersama keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran itu masih perlu dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan. Kalau perlu semua harus aktif dalam proses belajar mengajar. Baik Pak, yang disampaikan barusan adalah merupakan hal yang sudah berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang menurut Bapak yang kedepannya lebih ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu mungkin dari segi keragaman cara metode pembelajaran, ya, metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bagaimana kita ketahui bersama, ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik pasti membutuhkan suasana baru dalam proses pembelajarannya. Kalau kita menggunakan metode pembelajaran yang monoton, itu
saja terus diulang, maka peserta didik akan merasa bosan ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, tantangan berikutnya itu kita tahu bersama pasti bahwa di dalam kelas tidak semua peserta didik aktif. Ada peserta didik yang pastinya yang kurang aktif, ada yang aktif dan sebagainya. Nah, peran kita sebagai seorang guru di sini yaitu bagaimana para peserta didik ini mampu terpicu aktif di dalam kelas, mampu berkolaborasi dengan teman-temannya terkait apa yang ditugaskan misalnya, apa yang diberikan oleh gurunya misalnya. Itu harus menjadi sebuah semacam gejolak di dalam dirinya supaya mereka mau untuk belajar. Nah, ini kan sebenarnya terkait peserta didik bukan cuma satu mata pelajaran saja, tapi semua mata pelajaran pasti ada peserta didik yang seperti itu. Oke, baik. Berdasarkan apa yang saya tangkap dari pembahasan Bapak mengenai tentang apa yang perlu ditingkatkan di kelas, yang pertama adalah masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan kolaborasi bersama dengan peserta didik sehingga peserta itu semua aktif. Barangkali seperti itu Pak yang saya sampaikan. Kira-kira Pak, dari hal-hal yang perlu ditingkatkan, apa kira-kira hal yang perlu dikembangkan untuk ke depan sehingga mengatasi tantangan-tantangan? Salah satu yang perlu dikembangkan dari tadi yang Bapak bilang itu dari segi bagaimana seorang guru mata pelajaran mampu berdiferensiasi melihat watak dan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Saya rasa ini salah satu tantangan berat bagi seorang guru karena tidak semua guru mampu memetakan bagaimana siswa yang kinestetik, audio dan visual. Ini yang menjadi tantangan berat bagi guru. Bagaimana mewadahi peserta didik tersebut. Itu yang perlu dikembangkan. Melalui apa? Melalui sebuah metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Oke, baik Pak. Jadi menurut Bapak hal yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana memetakan karakteristik peserta didik sendiri dengan cara-cara tersendiri. Terus tadi disampaikan mengenai tentang masalah bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Kira-kira pembelajaran menarik itu seperti apa Pak menurut Bapak? Kalau pembelajaran yang menarik itu bukan dilihat dari bagaimana caranya, tapi apakah cara tersebut mampu menarik minat peserta didik. Bagaimanapun bentuknya, metodenya, pembelajaran yang digunakan oleh guru, tapi kalau misalnya tidak mampu memantik minat dan minat peserta didik itu sama berhasil metodenya. Jadi menurut Bapak kira-kira rencana tindak lanjut yang dilaksanakan ke depan terkait dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi, termasuk dari keaktifan, kolaborasi, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut? Kalau saya pribadi untuk seorang guru itu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Di sini kita perannya bukan hanya melihat dari apa yang pernah kita lakukan, tapi kita harus belajar dan terus belajar mencari referensi baru supaya pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu mampu memantik mereka baik dari segi berpikir kritis, mengolah apa yang dikatakan dan menangkap apa yang disampaikan. Baik Pak, sekedar saya juga minta izin kepada Bapak untuk menyampaikan atau boleh menyampaikan terkait apa yang saya dapatkan pada saat melaksanakan kursus basic kepada Bapak. Pertama Pak, boleh saya berikan saya menyampaikan Pak. Oke, jadi apa yang saya dapatkan sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak bahwa dari pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah pertama, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif seperti yang saya sampaikan tadi. Terus mungkin bisa memberikan yang harus dikasih kelompok-kelompok kecil. Kira-kira langkah yang akan dilaksanakan untuk kedepannya Pak untuk memberikan mengaktifkan siswa di setiap kelompok.
kalau kita berbicara kelompok belajar, kan sekarang itu untuk di dalam kelas yang memang lebih efektif adalah kelompok belajar. Bagaimana peserta didik mampu sharing dengan teman-temannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah perannya guru sebagai fasilitator. Fasilitator bagaimana memadai melihat peserta didik yang mana saja yang kurang, yang peserta didik mana saja yang perlu dibina, dan peserta didik yang mana saja yang perlu mendapatkan bantuan dari teman-temannya. Itu yang perlu diperhatikan kedepannya, dengan didukung metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang mampu sekali lagi memantik minat peserta didik. Baik Pak, saya kira apa yang telah disampaikan mengenai juga tentang hal yang sudah baik dan hal yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana rencana tindak lanjut yang disampaikan atau yang dilakukan ke depannya. Kira-kira rencana tindak lanjut ini Pak, kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Kalau rencana tindak lanjut, kalau saya pribadi Pak, itu selalu menerapkan setiap mata pelajaran. Ketika saya selesai belajar, saya melihat lagi, merefleksi sendiri apa yang kurang dalam proses pembelajaran tersebut, kemudian mencari referensi terbaru bagaimana cara supaya suasana kelas lebih hidup dan lebih menarik minat peserta didik. Jadi pelaksanaannya Pak di proses pembelajaran berikutnya. Iya. Baik, saya kira seperti itu Pak percakapan kita pada hari ini, dan tentunya kedepannya saya akan mungkin minta lagi waktu Bapak untuk bincang-bincang terkait apa yang suasana. Oke Pak, jadi terakhir Pak, kira-kira dari percakapan kita ini apa kira-kira yang menjadi kesimpulan Bapak? Ada beberapa kesimpulan yang kita bahas hari ini, itu terkait bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa mampu menarik perhatian peserta didik. Terus apa saja plus minusnya, apa saja yang perlu ditingkatkan, apa saja yang kurang. Nah, yang perlu ditingkatkan otomatis kita perlu mengembangkan kembali apa yang kita miliki. Sedangkan apa yang menjadi sebuah kekurangan itu perlu dibenahi dan dijadikan sebagai referensi untuk pembelajaran berikutnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya kira cukup dalam kegiatan percakapan pas kita laksanakan. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih selamat, dan ini alhamdulillah ketemu juga hebat. Ya, jadi apa yang diharapkan semua sudah terpenuhi, bahwa 13 angkotnya itu dari alur ceritanya sudah dicapai semua. Tujuan berasal dari sendiri, bagaimana kemudian identifikasi masalahnya. Jadi alur kita semua tercapai, tujuannya ada, terus identifikasi Sam telah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dari kemudian kemudian rencana aksinya juga sudah ada, dan tanggung jawabnya juga sudah nampak dari apa yang menjadi penjelasan untuk kapan dilaksanakan dan eksekusi. Ya, alhamdulillah. Jadi saya yakin Pak Rian ini untuk ke depannya bisa lebih sukses. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.